Assalamualaikum pemirsa, Inspirasi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda. Pemirsa, perilaku korupsi masih merajalela dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Berita penangkapan para tersangka korupsi terus berulang dengan aktor yang berbeda dari pejabat tingkat pusat hingga daerah. Upaya untuk memberantas korupsi sudah dilakukan oleh para lembaga hukum, namun belum dikatakan berhasil. Selain penegakan hukum, bagaimana peran agama dalam pencegahan korupsi? Untuk membahas hal itu telah hadir di Studio Berita 1 dosen kajian keislaman Bapak Media Zainal Bahri. Assalamualaikum Pak Media. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Baik ya Pak ya. Kita mau bicarakan mengenai kaitan antara perilaku korupsi dan juga agama. Ini kan agama sebetulnya mengajarkan segala macam kebaikan, kejujuran, menjaga amanah. Seharusnya nilai-nilai yang seperti itu, nilai-nilai luhur seperti itu bisa mencegah perilaku yang korup. Tapi kan kemudian kita lihat bagaimana kondisi di Indonesia justru tidak seperti itu. Tanggapan? Ya, memang salah. Kadangkala budaya korupsi itu tidak serta-merta bisa langsung dikikis oleh norma agama kadangkala itu. Tetapi yang terpenting adalah menurut saya pemahaman keagamaan yang benar itu yang bisa yang bisa bukan hanya meminimalisir tapi juga menghilangkan budaya koruptif penalisasi dalam diri manusia gitu. Nah, selama ini mungkin kita di Indonesia terlalu banyak merayakan tasdi di dalam. Saya kira itu yang faktor yang paling penting, Mbak. Jadi hanya hal yang terpenting dari ajaran agama itu artinya tadi bagaimana nilai-nilai agama itu terserap, terinternalisasi di dalam diri manusia itu yang kurang berhasil. Tapi apakah kemudian ada juga yang sebagian warga ataupun masyarakat yang kemudian terlalu fokus untuk diri sendiri, agama untuk diri sendiri, padahal kan agama juga mengajarkan hablum minannas seperti itu, bermanfaat bagi orang lain seperti itu. Maksud saya internalisasi ajaran agama itu maksudnya bukan nilai-nilai agama itu bisa meresap gitu, maksudnya terinternalisasi dalam diri setiap orang beragama gitu. Nah, kalau nilai-nilai agamanya tapi bagaimana menginternalisasikan dalam diri sendiri, terus mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Siap untuk hidup miskin misalnya gitu. Nah, kadang-kala dalam beberapa hal koruptif gitu. Misalnya untuk kegiatan keagamaan orang mengambil dari jalan yang tidak halal. Orang mau ketika agama ataupun nilai-nilai itu diserap dan kemudian ditegakkan, itu artinya perilaku korup sebetulnya bisa dengan mudah terkikis seperti itu. Artinya itu merusak gitu loh. Nah, ini Al-Quran itu adalah jangan merusak korupsi, corruption tadi itu, dan korupsi itu salah satu hal yang paling merusak. Gitu. Artinya memang sudah dijelaskan dan ditegaskan juga dalam Quran bahwa tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi seperti itu, ya merupakan kejahatan yang luar biasa ya. Merusak alam, merusak manusia, merusak sistem, merusak lingkungan gitu kan. Dan ini juga tadi dikatakan oleh Pak Media, tidak hanya penegak hukum yang kemudian harus terlibat, tokoh-tokoh agama juga mungkin bisa lebih aktif mengingatkan bagaimana dampak kerusakan dari korupsi seperti itu. Dan bagaimana sebenarnya pesan pokok agama itu adalah memberi hidup kepada manusia, kan? Bukan merusak. Jadi agama itu memberi hidup, bukan mengajarkan mati, mengajarkan rusak, tapi mengajarkan untuk hidup, harapan gitu. Nah, kalau korupsi ini dibiarkan, itu kan akan merusak tatanan kehidupan. Seharusnya agama menjadi rahmatan lil alamin seperti itu ya Pak Media. Saya kira itu Pak Media, penting. kita tahan dulu perbincangan, kita masih ada satu segmen ke depan. Pemirsa tetaplah bersama kami, Inspirasi Ramadan akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Dialog Inspirasi Ramadan kembali kami lanjutkan. Pak Media, ini kan agama mengajarkan nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai yang baik, segala kebaikan seperti itu. Tapi bagaimana caranya agar kemudian kita tidak hanya mengetahui mengenai ajarannya saja, tapi bagaimana menjadikannya sebagai way of life, sehingga kemudian menjadi benteng dari segala perbuatan yang tidak dibenarkan ataupun salah seperti itu. Iya, memang harusnya agama itu menjadi pedoman hidup ya pedoman hidup. Dari A sampai Z ya. Nah, karena orang Indonesia ini sudah punya budaya sendiri, maka kebudayaan kita itu bisa diperkaya oleh agama. Atau dengan kata lain, Islam itu bisa diterjemahkan dengan perspektif, sikap, kebudayaan kita masing-masing. Sehingga itu menjadi agama menjadi inspirasi. Jadi substansinya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu akan seperti apa tuh Pak Media? Ya misalnya soal kejujuran ya.
Nah, kejujuran itu jelas ajaran agama bersifat universal. Makanya dalam agama tuh Mbak ada yang disebut ma'ruf, kebaikan yang dikenal melalui budaya-budaya setempat gitu. Misalnya kita sungkem kepada orang tua. Nah, orang Sunda punya budaya, orang Jawa punya budaya. Tapi sungkem itu atau hormat sama orang tua itu ajaran Islam, khair secara universal. Nah, secara aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu ma'ruf gitu. Kita harus melihat mulai yang paling sederhana di keluarga sampai yang paling besar pada level negara. Oke. Nah, artinya untuk menanamkan, karena kita berbicara mengenai perilaku yang korupsi seperti itu, menanamkan kejujuran menurut ajaran Islam ini mulai jualannya tuh gorengan kejujuran. Iya, jadi si penjual tidak ada. Orang datang beli ke situ, uangnya taruh di situ. Tapi pesan moralnya adalah pesan moralnya ada. Sebenarnya itu mengajarkan kejujuran. Malu lah itu. Itu kan punya temannya sendiri. Mungkin temannya itu jualan butuh uang untuk bayar SPP. Jadi dari lingkungan keluarga dulu kemudian diperkuat mengenai nilai dari kejujuran. Kemudian di lingkungan pendidikan juga itu salah satu yang faktor. Memang itu sekolah, di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah sudah kemudian diajarkan, ditegakkan mengenai nilai kejujuran. Ini kadang ketika masuk ke pemerintahan, ke birokrasi, itu kan godaannya luar biasa seperti itu Pak. Karena kemudian nilai-nilai uang yang fantastis itu bertebaran di depan mata seperti itu. Ini bagaimana menurut Anda kita mensiasati, mungkin para pejabat negara juga mensiasati agar godaan itu bisa kemudian dibentengi oleh nilai-nilai agama yang ada dalam diri. Nah, akan mudah tergoda mungkin ya. Walaupun itu tidak mutlak ya. Siapa yang bisa menjamin ya? Karena saya kira godaan duniawi itu jauh lebih kuat dibanding harus memelihara idealisme dan kejujuran tadi. Iya. Gitu. Mungkin Pak, bisa diulang kembali bagaimana kemudian pandangan Islam terhadap korupsi itu sendiri. Tadi dikatakan mengenai ayat dalam Al-Quran sendiri yang dengan tegas mengatakan bahwa korupsi ini merupakan salah satu itu. Nah, bagaimana caranya supaya dibuat sangat jerak misalnya, kalaupun tidak dipotong tangannya karena kita menganut hukum positif misalnya. Nah, maka dibuatlah kedepannya untuk generasi kedepannya seperti itu. Bagaimana mendidik generasi Indonesia ini untuk lebih mampu mengimplementasikan ilmu agamanya dalam kehidupan secara selaras, dan kemudian diharapkan ini agar perilaku korupsi ini tidak kemudian turun menurun terus diwariskan kepada generasi-generasi lainnya seperti itu. Jadi untuk anak-anak lebih mudah dipahami dengan media-media atau media-media lokal atau apa gitu, sehingga akan lebih mudah diinternalisasi oleh umat muslim. Bincangan kita di sore hari ini bisa menjadi inspirasi di bulan Ramadan, terutama untuk pemirsa Berita Satu. Demikian inspirasi Ramadan kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.